Di mana ada sungai, di sana ada kehidupan. Bukan hanya membawa pemandangan yang indah dan menyejukkan, sungai juga membawa aliran air yang membawa kehidupan. Memberikan kebutuhan air untuk diminum, untuk dimasak, untuk mencuci, ataupun untuk mendinginkan sesuatu yang panas, dan kebersihan dan berbagai hal yang sangat penting. Kita membutuhkan air. Di mana ada sungai, di sana ada kehidupan. Tetapi nampaknya tidak selalu demikian. Oleh karena kalau kita membaca dalam kitab Wahyu ada satu gambaran sungai yang menghancurkan kehidupan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-13 sampai 16 dilukiskan. Nah, kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbol-simbol atau lambang-lambang. Kalau kita memahaminya dengan tepat, maka kita akan terberkati. Oke, mari kita melihat. Ayat yang ke-13 menceritakan, dan ketika naga itu sadar. Naga adalah lambang daripada setan, ular yang di Taman Eden yang menipu Hawa, maka dia di dalam kitab Wahyu menjadi naga yang semakin cerdas dan semakin berbahaya. Dan artinya ketika setan itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Jadi setan mengejar perempuan. Siapa itu? Mengejar pengikut-pengikut Tuhan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Tuhan tidak membiarkan umatnya tenggelam ataupun hancur binasa diterkam oleh setan atau naga. Tuhan menyelamatkannya. Ayat yang ke-15, ini dia. Perhatikan baik-baik. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Setan menyemburkan air bagaikan sungai. Apa ini? Apa yang keluar dari mulut setan adalah kebohongan, dusta, penipuan, dan kejahatan. Dengan demikian setan sedang menyemburkan kebohongan-kebohongan, penyesatan-penyesatannya. Dan Anda dan saya hidup persis di zaman apa yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 12 ini. Pada saat ini melalui internet, melalui YouTube, setan menyemburkan berbagai ajaran-ajaran yang menghancurkan pikiran, yang menghancurkan logika, yang menghancurkan karakter, yang menghancurkan moral, yang menghancurkan kehidupan sosial, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan masyarakat sekitar melalui ajaran-ajaran yang menghancurkan pikiran manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus sadari akan hal ini. Berjaga-jaga. Jangan biarkan semburan ajaran yang menghancurkan dari setan ini membinasakan kita. Tetapi jangan takut. Ayat yang ke-16 mengatakan, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Tuhan tidak biarkan bagi umat yang mencari Tuhan. Saudara, Yesus mendapatkan ketenangan di padang gurun. Bangsa Israel pada waktu mereka sedang berada di Mesir, mereka menemukan Tuhan di padang. Paulus belajar mendalam tentang Tuhan di padang gurun. Yohanes Pembaptis belajar lebih banyak tentang Tuhan di padang gurun. Kita harus menemukan bumi, tempat yang tenang, sepi, di mana tidak ada ajaran-ajaran palsu dalam hidup kita sehari-hari. Cari waktu untuk kita mengenal Tuhan. Biarlah itu lebih penting daripada melihat internet dan segala kehancuran
lihatlah tentang Tuhan dalam firman-Nya senantiasa. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Pada malam hari ini, kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersuka cita karena kita masih dapat berkumpul untuk berbakti di acara malam permintaan doa. Untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdiri dengan menyanyi lagu buka di dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 433 dengan judul Inilah Jamku Berdoa. Untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami. Berkati sekarang kami akan memulai acara kami, tolong Engkau berkati kami, curahkan kami Roh Kudus ya Tuhan. Kehendak mulai jadi bukan kehendak kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang dibawakan oleh seorang ibu yang bernama Ibu Esther Ganzet yang selamat dari gempa bumi di Palu pada tahun 2018. Gempa dahsyat berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang kawasan Palu dan sekitarnya Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018. Gempa ini menyebabkan gelombang tsunami dan likuifaksi, menyebabkan kerusakan intensif di Provinsi Sulawesi Tengah yang mempengaruhi 1,9 juta orang, yang menewaskan lebih dari 1.948 orang dan melukai 10.679 orang. Diperkirakan 65.733 rumah rusak dan lebih dari 74.444 orang mengungsi. Nama saya Esther Ganzet. Saya sebagai guru di Perguruan Advent Palu. Ketika peristiwa itu terjadi, kami akan buka sabat. Suami saya sudah duduk di depan bersama anak saya yang kecil. Kemudian saya ke dapur karena orang tua saya atau mama saya sedang sakit, dia tidak bisa berjalan. Saya akan ambil makanan bubur untuknya. Ketika saya berjalan ke dapur, ketika tiba pas di pintu dapur, terjadilah goyangan atau gempa yang sangat dahsyat yang tidak pernah saya rasakan selama hidup saya. Dan ketika itu kami terlempar ke kiri, ke kanan, kemudian anak saya muncul yang tua Irwin, dia sudah tutup pintu dapur. Ketika dia tutup saya berteriak, "Irwin, buka pintu." Dia cepat-cepat buka pintu, tapi kami tidak bisa jalan karena goyangan saat itu sangat dahsyat. Ketika anak saya membuka, dia bisa membuka pintu, kemudian dia buka pintu, saya lihat ini, gedung lab ini kayak mau rubuh. Goyangannya sangat dahsyat, anak saya lari dari dapur ke depan sini. Ketika dia lari, seng yang di samping ini jatuh. Puji Tuhan, waktu saya lihat, anak saya tidak tertindis dengan seng tersebut. Karena jalan itu sudah ditutupi dengan seng, tidak mungkin saya lewat ke situ lagi. Saya terlempar ke WC yang di sebelah sana, WC-nya sudah sorong. Dari badan rumah sudah sorong, saya lihat ini gedung ini seperti mau rubuh. Saya bingung, ketika itu saya terlempar ke belakang, saya lihat itu pagar-pagar sekolah semua runtuh. Di situ saya tergelincir dan saya jatuh di hutan di belakang itu. Di hutan situ sangat banyak sekali pecah beling dan di situ tidak pernah orang ada di situ. Waktu saya terlempar ke situ, semua mungkin babak belur, samping saya ini bengkak, kaki saya bengkak. Ketika saya berada di hutan situ, saya lihat itu pohon kelapa kayak mau rubuh. Ketika saya berdiri kayaknya tanahnya sudah ke bawah dan keluar air. Di situ saya berpikir bahwa Tuhan, mungkin Tuhan saya semua tenggelam dengan rawa. Karena pada saat itu saya melihat tanah, baru pertama kali saya lihat tanah itu seperti ombak. Dia naik turun dan dari situ keluar air yang sangat banyak. Saya berpikir, Tuhan kalau memang Tuhan semua ambil saya semua tertimbun bersama dengan lumpur, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kemudian saat itu dinding WC saya tidak memperhatikan. Puji Tuhan, Tuhan masih sayang saya. Itu WC sebenarnya mungkin mau runtuh, di belakang saya tidak jadi runtuh padahal dia sudah terpisah dari dinding rumah. Dan di situ sepertinya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya melihat pohon kelapa itu kayaknya mau rubuh. Di situ saya berusaha untuk lari karena di situ banyak orang buang-buang sampah, jadi banyak sekali beling. Saya lari sekuat tenaga saya lari keluar di sebelah sana. Semua orang melihat saya kaget karena di tempat sini hutan. Jadi mereka melihat saya kaget. Waktu mereka melihat saya kaget, saya teringat ibu saya. Saya menangis. Mami saya tidak bisa keluar.
Di saat itulah terjadi roa-roa. Roa-roanya jatuh, runtuh. Waktu roa-roanya runtuh, dari jarak saya ke Bapak, saya tidak bisa melihat orang karena waktu itu dipenuhi dengan abu. Saya sangat ketakutan, saya lari. Ketika saya lari dari sana, muncul ke sini, puji Tuhan, saya melihat ibu saya yang tidak bisa jalan, sudah dipeluk oleh anak saya yang tua, Irwin, dan suami saya, tapi dia punya kaki masuk di lubang dan luka penuh darah. Saya menangis, mereka juga di sini ketakutan karena mereka berpikir saya sudah tertindis dengan lemari atau tembok. Anak saya menangis, semua mencari saya, mereka tidak dapat. Ketika itu saya muncul, semua kaget. Semua kaget, puji Tuhan kami selamat. Kami semua berkumpul, lari di tengah lapangan. Waktu itu kami cari semua anak sekolah. Ada anak-anak sekolah yang kos di sini, anak-anak dari Poso. Kami panggil semua, puji Tuhan mereka semua selamat. Dan goyangan itu terus ada. Kami berkumpul di tengah lapangan, kemudian menangis karena ketakutan, kami semua menangis. Menangis, Tuhan tolong lindungi kami Tuhan. Pada saat itu suami saya, dia peluk anak saya yang kecil yang masih 4 tahun. Saat itu dia ketakutan. Antara dua pilihan, dia mau selamatkan anak saya atau orang tua saya yang sudah terkurung di dalam rumah. Karena dalam rumah semua retak-retak masuk ke dalam lantainya. Ketika itu anak saya yang kecil lari keluar gerbang, tidak tahu mau kemana karena kabut. Puji Tuhan ada anak-anak sekolah yang melihat anak saya, kemudian dia langsung peluk anak saya, dia langsung ambil anak saya yang 4 tahun. Kalau memang dia tidak temukan, saya tidak tahu anak saya itu lari kemana. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih lindungi dan anak saya boleh selamat. Dan kami semua keluarga guru yang ada di sekolah sini bersama anak-anak kos yang di samping sekolah ini, kami semua boleh selamat. Dan suami saya mengajak kami untuk berdoa di lapangan sekolah. Kami berdoa, ketika kami berdoa terjadilah guncangan yang sangat dahsyat. Dan saat itu kami mendengar roa-roa. Waktu roa-roanya sudah runtuh, kami melihat ada satu orang yang di atas gedung itu yang selamat. Cuma satu orang itu yang berteriak minta tolong. Waktu itu anak-anak didik kami sangat tergerak. Mereka ingin menolong, tetapi ketika saat mereka ingin menolong terjadi gempa. Ketika mereka ingin menolong terjadi gempa, mereka juga takut. Dan puji Tuhan masyarakat bergerak. Akhirnya orang yang satu-satunya orang yang kelihatan di roa-roa, dia boleh selamat. Dan puji Tuhan kami semua bersyukur walaupun terjadi gempa yang sangat dahsyat, itu terjadi pada hari Sabat. Kami semua boleh berada di rumah, walaupun dalam rumah kami sempat terpisah-pisah, tapi kami boleh berkumpul, kami boleh selamat. Kalau seandainya itu bukan terjadi pada hari Sabat, mungkin kami tidak berada di rumah, kami mengikuti acara di pantai. Tapi puji Tuhan, walaupun sakit, walaupun banyak yang kami rasakan tidak terlukiskan, tapi puji Tuhan itu terjadi pada hari Sabat. Kami boleh selamat dan kami semua boleh berkumpul dan kami boleh merasakan betapa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kami. Walaupun gempa yang sangat dahsyat, kami semua boleh berkumpul. Hanya kami tidak memerlukan apa-apa saat itu, tapi kami puji Tuhan, kami boleh selamat dari semua itu. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Mom Voice dengan judul Eloi Lama Sabachthani. Dalam tanah
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Fortin Sagala. Dan sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur oleh karena berlimpah-limpahnya kasih setia Tuhan bagi kita. Itu boleh kita rasakan ketika kita masih bisa menikmati alam ciptaan Tuhan. Kita masih bisa berinteraksi dengan anggota keluarga kita. Sebagai suami istri, orang tua, dan anak-anak. Tentunya ini merupakan satu bukti berkat pemeliharaan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Tentu ini memberikan satu rasa nyaman tersendiri bagi banyak orang karena mereka masih bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membawa satu pelajaran singkat yang sekiranya mungkin boleh menjadi satu kekuatan, menjadi satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Saya mau mengungkapkan satu kata. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pernah mendengarkan kata ini. Kata itu adalah Asgardia. Apakah Anda pernah mendengarkan kata ini? Asgardia. Atau mungkin Anda sudah ada yang pernah membaca artikel sehubungan dengan kata yang saya sebutkan ini. Asgardia ini adalah satu tempat yang akan dirancang menjadi sebuah negara yang dimana konon katanya di tempat ini yang ada hanya sukacita dan kedamaian. Ketika seseorang yang berinisiatif
untuk membuat satu tempat, satu negara yang disebut dengan Argadia, maka mereka sementara memikirkan kira-kira apa yang dihadapi manusia di dunia ini yang membuat mereka menjadi gelisah, yang membuat mereka menjadi resah, yang membuat mereka menjadi tawar hati. Maka pencetus ide ini, pencetus negara Asgardia ini memikirkan bahwa di tempat nanti di mana negara baru itu akan dibuat, maka semua penderitaan, semua masalah, semua hal yang menyakitkan hati tidak akan pernah ada di sana. Itulah tujuan dari pembentukan negara Asgardia tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, yang cukup menarik adalah ketika pelopor dari pembentuk negara ini, seorang pakar, seorang ahli, yaitu Dr. Igor Ashurbeili, mengatakan bahwa di sana hanya terdapat kedamaian, maka banyak orang yang tertarik untuk tiba di sana. Saya mau katakan fakta yang saya dapatkan dari beberapa sumber, yang mungkin juga Bapak Ibu dapat menemukannya di berbagai media elektronik pada saat ini. Namun beberapa sumber yang saya dapatkan dikatakan demikian. Untuk menjadi warga negara Asgardia ini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftaran. Jadi Anda cukup mengisi belangko untuk menjadi warga negara, Anda mengisinya dengan seksama, maka pihak dari Asgardia itu akan memverifikasi data Anda dan Anda akan tercatat menjadi warga negara Asgardia. Walaupun saya tidak menemukan apakah biaya untuk membawa Anda dari bumi ini, dari bumi ini ke satu negara yang mereka akan sediakan itu membutuhkan biaya. Kemungkinan besar akan ada biayanya. Tapi untuk biaya pendaftaran, sejauh ini informasi yang kami dapatkan free atau gratis. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa untuk saat ini dari data yang kami dapatkan di tahun 2017 dikatakan ada 211.000 manusia yang terdiri dari 217 negara yang ada di dunia ini yang telah mendaftar menjadi calon warga negara Asgardia. Luar biasa Bapak Ibu ya. Lihat ini animo yang terjadi. Bagaimana tidak banyak orang yang tertarik ke sana karena Dr. Igor mengatakan bahwa di negara yang dia akan bentuk itu bersama dengan timnya, di sana hanya akan ada kedamaian. Ternyata sudah banyak orang di atas muka bumi ini yang sangat bosan dengan masalah, dengan pergumulan, dengan kekacauan, dengan penyakit dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Dr. Igor, pencetus ide pembentuk negara Asgardia ini, mencetuskan idenya pada bulan Oktober 2016 yang lalu. 2016 yang lalu. Jadi belum terlalu lama. Dia mencetuskan ide itu bahwa dia akan membentuk satu negara yang bernama Asgardia, di mana di sana hanya ada kedamaian dan sukacita. Yang menarik lagi adalah bahwa negara ini, mengapa disebutkan namanya Asgardia? Karena negara ini adalah negara pertama yang akan berada di luar bumi kita ini, dalam arti dia berada di alam semesta kita ini dengan posisi melayang. Jadi ini akan membentuk satu negara yang melayang di alam semesta kita ini, maka dia berharap bahwa ketika negara ini berada terpisah dari bumi, negara ini akan berada pada posisi satu yang melayang di alam semesta kita ini,
maka kesusahan-kesusahan yang terdapat di dunia ini tidak akan pernah ditemukan di sana. Bisa saja ini yang membuat banyak orang tertarik untuk menjadi calon warga negara Asgardia. Yang menarik yang lainnya yang saya temukan dari beberapa literatur adalah bahwa penerbangan pertama, ini dia, penerbangan pertama manusia ke lokasi Asgardia, ya, di antariksa diproyeksikan akan terjadi 8 tahun sejak diumumkan. Jadi jika Dr. Igor Ashurbeili mengumumkan ini Oktober 2016, kalau kita hitung 8 tahun ke depan, maka kemungkinan besar itu akan terjadi di tahun 2024. Itu tidak lama lagi. Akan ada penerbangan perdana manusia dari bumi ini ke antariksa, memasuki satu negara baru yang melayang, yang disebut dengan negara Asgardia. Penghuni dari negara ini disebut dengan istilah Asgardian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, calon warga negara atau Asgardian yang ada sekarang ini mendaftar menurut data yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Yang cukup menarik adalah dari negara kita, dari negara Indonesia ini, ada tercatat 15.000 pendaftar. Luar biasa ya. 15.000 pendaftar, ini bukan angka yang sedikit Bapak Ibu. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang sudah mengetahui akan hal ini, sudah membaca dengan seksama, atau jangan-jangan Bapak Ibu salah seorang dari kita sudah menjadi calon warga Asgardian ini. Karena terbukti 15.000, ya, ini bukan jumlah yang sedikit. 15.000 warga negara Indonesia sudah mendaftar menjadi calon warga negara Asgardia. Keunikan dari negara ini adalah orang yang menjadi warga negara Asgardia boleh memiliki 2 kewarganegaraan. Jadi bila mana dia rindu untuk pulang ke negaranya, dia bisa menggunakan hak politiknya, dia bisa beribadah sebagaimana sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Karena di negara baru ini, di negara Asgardia ini tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak ada politik, walaupun akan ada presiden katanya yang akan dipilih per 5 tahun. Tapi tujuan dari negara ini diadakan adalah untuk memberikan kedamaian bagi manusia yang ada di atas muka bumi ini. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, tidak heran, begitu banyak penduduk-penduduk di dunia ini yang siap menjadi warga negara Asgardia. Oleh karena Dr. Igor memberikan satu janji bahwa di sana hanya ada kedamaian, di sana tidak akan ada penderitaan, di sana tidak ada penyakit, di sana yang ada hanya sukacita. Tidak ada di sana orang yang akan dikenakan hukum atau dikenakan jerat undang-undang penistaan agama, tidak akan ada. Karena pembunuhan tidak akan ada, karena penghinaan tidak akan ada. Karena Dr. Igor bersama dengan timnya akan membentuk negara ini sedemikian rupa sehingga semua itu akan dihilangkan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kedamaian, ketentraman bagi seluruh penduduk dunia yang mau rindu menjadi warga negara Asgardia. Tentu ini juga adalah merupakan kerinduan kita, bukan? Namun, sebelum Anda memutuskan untuk menjadi warga negara Asgardia, bagi yang berkerinduan, saya mau menawarkan satu tempat di mana kita pun dapat memiliki kedamaian, kita dapat memiliki ketenangan, yang di mana di sana tidak ada lagi penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan.
tidak ada penganiayaan, tidak ada kesulitan-kesulitan hidup. Saya mau pastikan tempat ini jauh lebih nyaman, jauh lebih damai, jauh lebih indah dari apa yang Dr. Igor sampaikan dan tawarkan kepada penduduk di dunia ini. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak menyangkal bahwa di dunia ini banyak penderitaan, banyak penyakit, banyak kesusahan, banyak kesedihan, banyak air mata oleh karena kita berpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Saya tidak menyangkal itu. Saya pun tidak menyangkal adanya kematian hampir setiap hari. Untuk itu, saya mau menawarkan satu tempat yang sangat indah, yang sangat menarik, yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat miliki tanpa biaya apapun. Kalau Dr. Igor menawarkan pendaftaran gratis, namun untuk biaya keberangkatan Anda dari bumi ini ke tempat itu membutuhkan biaya, maka saya mau katakan tempat yang akan saya tawarkan ini, Anda bebas biaya pendaftaran dan bebas biaya perjalanan. Free of charge. Tidak ada dipungut biaya apapun. Saudara-saudariku, nama kota itu adalah kota Yerusalem. Yerusalem, kota yang kudus, Yerusalem baru. Tempat di mana kita dapat merasakan kedamaian yang jauh lebih baik dari apa yang manusia pernah tawarkan di atas muka bumi ini. Termasuk apa yang pernah ditawarkan oleh Dr. Igor. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayatnya yang kedua mengatakan demikian. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Firman Tuhan mengatakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Yohanes kekasih melalui tuntunan inspirasi kuasa Roh Kudus, dia ditunjukkan bahwa pada suatu saat nanti ada satu kota yang akan turun dari sorga, yaitu kota yang kudus, namanya Yerusalem yang baru. Ada apa dengan Yerusalem yang baru? Ibaratnya saya ini seorang marketing, maka saya harus menyampaikan hal-hal apa yang membuat Anda dapat menentukan pilihan untuk memilih tinggal di Yerusalem yang baru. Ataukah Anda akan memilih tinggal di dunia ini atau menjadi warga negara Asgardian. Saudaraku, saya mau menyampaikan beberapa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjadi warga negara kota Yerusalem yang baru itu. Alkitab mencatat firman Allah yang kita yakini adalah firman kebenaran, satu-satunya landasan iman kita di dalam dunia ini. Saya mau mengambil beberapa hal yang Alkitab catat sehubungan dengan keberadaan kota Yerusalem yang baru itu. Di kota ini, Bapak Ibu, kita tidak membutuhkan matahari, bulan, bintang untuk menyinari kehidupan kita sebagaimana layaknya kita hidup pada masa sekarang ini. Matahari, bulan, dan bintang, cahayanya itu tidak diperlukan untuk menerangi kota itu. Apalagi listrik, PLN, yang bagi sebagian orang kadang mengesalkan. Ketika kita asyik menonton televisi, tiba-tiba padam listrik. Ketika kita sementara bekerja, tiba-tiba padam listrik. Menjengkelkan terkadang. Kadang bisa sehari, 2 hari. Bahkan mungkin bagi beberapa kota di negara kita ini masih banyak beberapa desa yang tidak memiliki kesempatan seperti kita, memiliki terangnya listrik pada malam hari. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu.
Jika engkau mendengarkan baik-baik firman Tuhan, saya mau tawarkan satu tempat, yaitu kota Yerusalem yang baru, di mana di sana Anda tidak butuh listrik, Anda tidak butuh matahari, tidak butuh bulan, tidak butuh bintang untuk menerangi kehidupanmu. Kenapa? Karena firman Allah mengatakan, kemuliaan Allah yang akan menjadi sumber terangnya. Allah itu sendiri yang akan menerangi kehidupan manusia yang ada di Yerusalem yang baru. Karena Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Yang menarik yang lainnya dari kota ini adalah, di dalam kota ini, serigala dan domba mereka akan makan bersama-sama. Mereka akan bermain bersama-sama. Anda dapat bayangkan bagaimana seekor serigala dengan domba, mereka akan berbaring bersama, mereka berjalan bersama, mereka akan saling bercengkrama satu dengan yang lain. Dalam bahasa kita, bahasa manusia, mereka akan saling bercanda satu dengan yang lain. Dapatkah Anda membayangkan itu? Dr. Igor tidak menjelaskan bahwa di negara yang dia akan bentuk ini, dia bisa menjamin bahwa serigala dengan domba akan datang bersama-sama, jalan bersama, makan bersama, bermain bersama. Tidak. Tapi firman Allah memberikan satu penjelasan kepada kita, bahwa di kota Yerusalem baru itu, serigala dan domba akan makan dan berbaring bersama-sama. Anak-anak kecil akan bermain di antara hewan-hewan tersebut. Beberapa waktu yang lalu kami memiliki kesempatan untuk pulang ke kampung halaman di Sumatera Utara, di tebing tinggi. Lalu kami pergi bertamasya ke daerah Parapat, Danau Toba dan sekitarnya, dan kami singgah di Pematang Siantar. Di Pematang Siantar ada satu tempat wisata yang cukup menarik, banyak dikunjungi oleh orang banyak, yaitu Taman Hewan. Di Taman Hewan di Pematang Siantar ini ada banyak jenis hewan. Lalu seumur-umur, karena baru ini dengan jelas saya ingat saya masuk ke Taman Hewan, saya mencoba menjelajahi semua itu. Setiap sudut dari Taman Hewan itu saya melihat semua, banyak sekali hewan-hewan di sana. Ya, ada yang bisa diajak bercanda, ya, ada yang bisa didekati, bahkan disentuh. Lalu saya tiba pada satu tempat di mana ada satu tempat yang tempat itu terbuat dari besi pintunya, dan saya melihat di dalam ada harimau Sumatera. Ya. Dari sisi kemanusiaan saya, pingin rasanya kita cubit dia, seperti gemas rasanya gitu. Karena indahnya warna bulu-bulu yang ada di tubuh harimau itu begitu menarik. Gemas rasanya, pingin rasanya untuk memeluk dia, merangkul dia. Tapi jangan coba-coba saudara-saudara. Maka sebelum Anda tiba merangkul dia, maka dia akan lebih dahulu menerkam Anda dan menyabik-nyabik Anda. Itulah di dunia ini. Kita memiliki kerinduan untuk bercengkrama dengan hewan-hewan seperti itu, tapi tidak bisa, karena dunia ini penuh dengan penderitaan. Tapi bila mana Anda tiba di Yerusalem yang baru, maka Anda tidak perlu khawatir untuk mencubit, memeluk harimau Sumatera. Tidak perlu saudara-saudara, karena mereka akan datang dekat dengan Anda. Mereka akan bersahabat dengan kita. Kita bisa bermain bersama-sama dengan mereka. Alkitab mencatat bahwa anak-anak kecil akan bermain bersama dengan hewan-hewan tersebut. Itu hanya Anda dapatkan di Yerusalem yang baru. Saya tidak menemukan itu dalam penawaran Dr. Igor ketika kita tiba di negara Asgardia. Tapi di Yerusalem baru, firman Tuhan mengatakan kita akan bermain bersama dengan hewan-hewan tersebut tanpa harus memiliki kekhawatiran. Di dalam Yesaya pasal 11, firman Tuhan mengatakan
hal-hal yang saya telah sampaikan tadi. Yesaya pasal 11 ayatnya yang ke-6. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anda pernah menyaksikan itu di dunia ini? Tentu tidak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi di dalam Yerusalem baru, firman Tuhan mengatakan itu semua akan terjadi. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu, anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ini adalah satu penampakan yang Anda tidak akan pernah lihat di dunia ini pada saat ini. Bahkan ketika Anda tiba di negara Asgardia, Anda tidak akan pernah bisa melihat peristiwa ini terjadi. Tapi saya mau pastikan sebagaimana kepastian firman Tuhan bahwa di Yerusalem baru Anda dapat menyaksikan dan melihat itu semua. Dan Anda bisa terlibat di dalam permainan itu. Luar biasa. Kemudian di Yerusalem baru juga tidak akan ada orang yang berbuat jahat. Tidak akan ada orang yang berbuat jahat. Yesaya pasal 65. Mari kita membuka kitab kita dalam Yesaya pasalnya yang ke-65. Ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan, serigala, anak domba akan makan bersama-sama, makan rumput bersama, singa akan makan jerami seperti lembu, ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat, yang berlaku busuk di sana. Ya, di sana, di Yerusalem baru. Tidak akan ada lagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidak akan ada lagi kata-kata yang menyakitkan hati dan perasaan kita. Tidak akan ada lagi orang-orang yang sengaja membuat hati kita tersinggung. Tidak akan ada lagi. Karena orang yang akan tiba di Yerusalem baru, mereka akan dibaharui terlebih dahulu. Sehingga kedamaian, kenyamanan, sukacita itu benar-benar sempurna. Di Yerusalem baru itu tidak akan ada orang yang berbuat jahat. Kemudian, apalagi Pak Pendeta yang ada di sana? Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 35. Yesaya 35 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Ini menarik. Di dunia itu, di dunia yang baru itu, Yerusalem baru itu, firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 35, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Bahwa di Yerusalem baru itu, saya mau katakan, di sana tidak akan ada lagi orang buta. Di sana tidak akan ada lagi orang tuli. Tidak akan ada orang lumpuh yang duduk di kursi roda, harus ditopang, didorong kemana saja. Tidak ada di sana orang bisu sehingga kita sulit berkomunikasi. Orang tuli tidak ada sehingga kadang kita jengkel oleh karena kita berbicara 1-2 kali enggak ngerti-ngerti juga. Tidak akan ada di sana. Karena sebelum kita tiba di kota itu, orang-orang yang setia, meskipun mereka buta, tuli, lumpuh dan bisu, Tuhan akan ubah. Sehingga ketika mereka tiba di kota Yerusalem baru itu semua akan hilang. Tidak akan ada lagi orang yang sakit. Yesaya pasal 33 mengatakan di dalam ayatnya yang ke-24. Tidak seorang pun yang akan tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Tidak ada saudara-saudara. Di Yerusalem baru itu tidak ada penyakit. Tidak ada di sana virus. Tidak ada di sana penderitaan.
tidak ada di sana corona, tidak ada. Yesus memastikan itu semua tidak ada. Karena dia memberikan kedamaian yang sesungguhnya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Di dalam Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Saudara-saudariku, yang menjadi kekuatan firman Tuhan kepada kita pada saat ini adalah Yesus memastikan ketika kita tiba di Yerusalem yang baru itu, tidak akan ada perkabungan, ratap tangis, kematian, tidak akan ada. Kalau pada saat ini kita bisa saja lebih sering mendengar bunyi sirine ambulans, bahkan mobil jenazah. Tapi di Yerusalem baru itu tidak akan pernah lagi kita dengarkan. Karena Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit, kematian, penderitaan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya Anda boleh tiba di sana? Saya mau mengatakan, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, setelah Anda mendengarkan apa yang ada di Yerusalem baru itu, maka saya mau katakan bagaimana kita bisa tiba di sana. Di dalam Wahyu 21 ayat 27 tadi dikatakan bahwa tidak ada yang tiba di sana yang najis, yang melakukan kekejian atau dusta. Orang-orang yang suka berbohong, orang-orang suka yang melakukan hal-hal yang najis, Anda tidak akan pernah tiba di sana. Kemudian, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, tidak semuanya juga masuk surga. Tidak semuanya bisa tiba di Yerusalem baru. Firman Tuhan dalam Injil Matius 7 ayat 21 mengatakan, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga, mereka lah yang akan tiba di sana. Dan yang terakhir, saya mau mengajak kita dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, satu panggilan terakhir bagi kita pada saat ini, kepada umat-umat Tuhan. Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan. Mari berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari datang dekat kepada Tuhan. Dia akan membawa engkau ke tempat di mana dia berada. Yerusalem yang baru. Tempat idaman kita untuk selama-lamanya. Tiada sakit, tiada penderitaan, tiada kegelisahan. Mari kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan atas segala kasih dan rahmat-Mu. Terpujilah Engkau yang telah memberikan satu jaminan firman-Mu kepada kami. Ada satu tempat yang begitu indah, yang menjadi idaman kami, yang kami rindu tiba di sana Tuhan, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Yerusalem yang baru. Tuhan, tolong kami umat-umat-Mu untuk boleh menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan, agar kami boleh tiba di sana. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup kebaktian kita pada malam hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan dari lagu Sion edisi lengkap nomor 448 dengan judul Tuhan Batu Karang Kita. Meski apapun menimpa
Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu terhadap kami selama kami beribadah ya Tuhan, sehingga tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Fortin Sagala. Kiranya apa yang telah kami dengarkan tadi bisa menjadi berkat bagi kami dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah selalu tuntun kami, kiranya Engkau terus-menerus menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah pada malam hari ini dan kita akan kembali berjumpa pada malam Vesper hari Jumat tanggal 17 April 2020 pada jam 19.30 waktu Indonesia Tengah hanya di YouTube ataupun Facebook Hope Channel Borneo. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.